Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Inside Government. Tentunya bersama saya Elma Wijaya. Senang sekali pada hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu kita sampaikan kepada pemirsa di rumah yang lagi nonton podcast pada hari ini, jangan lupa terlebih dahulu subscribe channel YouTube TVRI Gorontalo. Oke, di hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang luar biasa, gagah sekali begitu ya. Sudah senyum-senyum saya lihat dari sini. Ini Bapak Jenderal kita, Bapak Jenderal Brigjen TNI Hardo Sihotang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Elma. Selamat Sehat, pagi, Pak, ya? para pemirsa. Sehat, Pak? Sehat. Semangat ya, Pak, ya? Saya barusan donor darah. Oh, barusan donor darah, berarti selalu sehat tiap harinya. Selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Bapak, kesibukannya saat ini, Pak? Hari ini ya seperti biasalah, kita melaksanakan kegiatan rutin di satuan. Kita juga sekarang ini sedang melaksanakan bakti TNI dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80. Ya, ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Salah satunya hari ini kita donor darah. Jadi itu tadi kegiatan, sudah tercatat hampir 400. Wow. Baik itu prajurit di wilayah Korem 133 Nani Wartabone, termasuk Persit juga. Tapi yang sehat-sehat kita pilih. Ya. Gitu. Jadi kesibukannya cukup padat ya, Pak, ya? Ya, saya kira itu hal yang biasa bagi kami. Ya. Karena memang sudah memang aktivitas setiap harinya oleh aktivitas TNI kami. luar biasa. Bapak, ini saya dengar Bapak ini sebelum di Gorontalo punya banyak sekali aktivitas kesibukan di luar sana. Sebelum di Gorontalo di mana saja sih, Pak? Oke, mungkin saya sedikit bercerita tentang boleh. kronologi ya. Jadi saya lulusan Akademi Militer tahun 93. Udah tua kan? Saya belum lahir ya. Kemudian saya korpsnya infanteri. Jadi infanteri itu korps satuan tempur di Angkatan Darat. Ya, punya moto cari, dekati dan hancurkan musuh. Kira-kira begitulah ya. Kemudian penugasan saya sudah cukup panjang. Saya pernah berdinas di Jawa Tengah. Kemudian saya juga pernah berdinas di Jawa Timur. Saya pernah berdinas di Sulawesi. Jadi sebenarnya Sulawesi ini saya sudah lengkap, Mbak. Jadi semuanya sudah pernah didatangi, Pak? Sudah. Saya pernah berdinas di Makassar kurang lebih setahun. Saya juga pernah berdinas di Sulawesi Utara. Ya, kurang lebih 2 tahun. Sekarang saya kembali lagi ke Gorontalo. Kembali lagi berarti sudah pernah di Gorontalo, Pak? Dulu cuma pada saat berdinas di Sulawesi Utara itu saya pernah ke sini. Tapi sekarang saya bertugas di sini gitu. Saya juga pernah berdinas di Sumatera Selatan, dan yang agak jauh sedikit itu saya pernah di Papua Barat. Paling jauh itu, Pak? Ya, paling jauh. Iya. Agak jauh kok saya bilang. Agak jauh. Nah, kalau paling jauh mungkin Kutub Utara kali ya. Betul. Oke, jadi kesibukannya memang tidak hanya dari Gorontalo saja begitu ya, Pak? Ya, memang sudah dari lama. Ini juga dilihat dari bagaimana Bapak sangat mengabdi juga untuk negara ini, luar biasa. Itu sudah menjadi sudah menjadi janji kami pada saat kami dilantik sebagai perwira, bahwa kami siap untuk ditugaskan di mana saja, siap menjalankan tugas pokok yang dibebankan kepada kami. Kira-kira seperti itu. Jadi selama kami masih menggunakan pakaian dinas ini dan masih berdinas aktif, janji itu harus kami pegang. Ya. Dan harus kami laksanakan. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi Bapak cerita ini semua di Sulawesi sudah pernah didatangi, berarti dirasakan berbagai cuaca yang berbeda-beda. Kalau di Gorontalo sendiri berbagai bagaimana? Cuaca, berbagai karakter, berbagai keunikan masing-masing. Tapi pada prinsipnya Pak, kalau saya lihat sama saja lah ya. Mungkin karena satu pulau kali kan. Jadi baik karakternya, kemudian juga keadaan wilayahnya ya kurang lebih sama saja. Mulai dari Sulawesi Sulawesi Selatan sampai ke Sulawesi Utara, itu di tengah-tengahnya ada Gorontalo. Saya juga pernah di Sulteng, Mbak. Saya pernah di Kota Palu. Waktu saya jadi Danyon 711 di sana, Mbak. Jadi Gorontalo ini lengkap. Saya kira kurang lebih saja lah kira-kira karakteristik wilayah termasuk masyarakat di wilayah itu. Berarti Pak Jenderal datang ke Gorontalo itu tahun berapa, Pak? Saya berdinas di Gorontalo masih baru, Mbak. Jadi saya bulan Mei 2025 ini berdinas. Jadi ini berjalan sekira 5 bulan lebih ya. Iya. Oke, selama 5 bulan ini bagaimana sih Pak dari segi menjalankan segala tugas yang Bapak jalankan di sini di Gorontalo?
Tidak ada masalah. Saya bersyukur bahwa di sini ada Forkopimda, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, kemudian teman-teman dari pengadilan, dari kejaksaan, termasuk juga dari dinas dan instansi yang ada di wilayah. Ya, kami bisa melakukan koordinasi, komunikasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Itu terkait dengan dengan eksternal. Di internal ya juga tidak ada masalah, Mbak. Ini kan jabatan semacam ini kan sebenarnya sudah saya lakukan, cuma dalam grade yang berbeda. Betul. Artinya menjadi komandan Korem ini pernah saya lalui dulu, sebelumnya jadi Dandim, jadi Danyon. Ini hanya grade-nya saja yang berbeda, Mbak. Jadi tidak ada permasalahan bagi saya secara pribadi maupun bagi satuan di dalam melaksanakan tugas, Mbak, di wilayah ini. Dan kami bersyukur ya, karena Gorontalo ini saya pandang relatif aman dan nyaman. Ya, aman kemarin dan saya meskipun panas ya Pak Jenderal ya. Yang saya disampaikan itu katanya cuma ada 2 musim kan, tapi betul. saya enggak juga, Mbak. Dingin juga di sini. Karena saya pakai 2 AC kalau di kantor itu. Dingin juga di sini. Karena di sini Pak katanya matahari itu setiap orang ada 1, Pak. Masa sih? Percaya Pak. Oke, Bapak, ini kita melihat bahwa memang di Gorontalo sinergi antara pemerintah dengan juga TNI memang sangat erat sekali begitu ya Pak ya. Dan saya juga melihat saat ini memang lagi sibuk-sibuknya, apalagi ada penerimaan prajurit TNI. Nah, itu boleh dijelaskan, Bapak? Oke, jadi memang saat ini akan dilaksanakan penerimaan prajurit TNI, baik golongan Bintara maupun golongan Tamtama. Dan saya perlu sampaikan di sini, Mbak, ada satu kabar gembira bagi pemuda-pemudi Gorontalo, bahwa kami Korem 133 Nani Wartabone ini telah mendapatkan tugas ya, selaku panitia daerah dalam rangka menyeleksi pemuda-pemudi yang ada di wilayah Gorontalo. Kalau dulu sebelumnya panitia daerah itu sepenuhnya dilaksanakan di Manado. Oh, jadi ini baru pertama kali itu bagaimana sih Pak? Dulu pernah dilaksanakan sebagai panitia daerah di wilayah Gorontalo, tapi karena ada waktu itu tahun 2020 itu dihentikan karena COVID, Mbak. Sehingga semua kegiatan seleksi itu dilaksanakan di Manado. Nah, tahun 2025 ini kami mendapat kepercayaan lagi dari pimpinan untuk menjadi panitia daerah. Jadi ini satu keuntungan bagi pemuda-pemudi wilayah Gorontalo, karena nanti tahap awal seleksi ini akan dilaksanakan di Gorontalo, khususnya di Korem 133 Nani Wartabone. Sudah dilaksanakan pendaftaran, sudah disampaikan dilaksanakan pendaftaran. Jadi mulai semenjak tanggal 11 September kemarin itu kami sudah membuka pendaftaran online. Bagi mereka untuk mengikuti seleksi Bintara maupun Tamtama. Berarti saat ini sudah ada tercatat ya mendaftar ya, sudah, Pak Jenderal? Sudah, Mbak. Jadi saya luar biasa, saya sangat senang sekali ya. Kami sudah mendapatkan beberapa pendaftar ya yang di luar dugaan kami begitu. Jadi begini, Mbak. Dulu manakala panitia daerah itu dilaksanakan di Manado, saya merasakan bahwa pemuda-pemudi di sini mungkin terkendala dengan kegiatan seleksi di sana. Betul. Mereka harus datang ke Manado, jaraknya cukup jauh ya, jaraknya cukup jauh, tentunya butuh biaya. Kemudian mereka juga harus mengalokasikan anggaran untuk tempat tinggal, ya dan lain sebagainya. Ya kalau lulus kan begitu, Mbak ya. Begitu nggak lulus mereka harus kembali dengan dengan perasaan yang mungkin luka kan begitu. Nah sekarang ya ini kesempatan baik. Nanti untuk seleksi tahap awal akan dilaksanakan di Korem 133 Nani Wartabone. Nah, kemudian nanti kami akan akan memenuhi alokasi yang diberikan kepada kami untuk membawa mereka ke Manado. Nanti di Manado mereka akan mengikuti seleksi tingkat pusat. Oh, jadi di sini yang untuk daerahnya. Tingkat daerahnya, nanti mereka akan diberangkat untuk tingkat pusat. Kalau dulu tingkat daerah dan tingkat pusat dilaksanakan di Manado. Oh, sekaligus gitu. Begitu ya, Pak Jenderal. Betul, gitu. Nah, jadi untuk untuk pendaftaran online itu sudah dibuka sejak 11 September kemarin dan akan berlangsung terus sampai dengan untuk Tamtama itu 9 Oktober. Ulangi, untuk Bintara 9 Oktober dan Tamtama
23 Oktober. Nah, Jadi nanti akan didahului dengan apa? Dengan seleksi Bintara dulu, Mbak. Nah, itu yang saya mau tanyakan Pak Jenderal, yang menjadi kebingungan begitu anak muda begitu ya, karena mereka mungkin ada juga yang baru awal untuk mendaftar menjadi seorang calon TNI, itu masih bingung membedakan kapan untuk Tamtama, kapan untuk Bintara begitu. Sebenarnya kami sudah melaksanakan kampanye, Mbak, tapi kami akui bahwa kampanye ini masih sangat terbatas. Mungkin tidak bisa menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok ya. Saya percaya banyak pemuda-pemudi di Gorontalo ini yang berminat, hanya mereka mungkin kekurangan informasi kan begitu. Jadi sebenarnya secara bertahap, Mbak, kami akan kembangkan terus untuk teknis pendaftaran bagi mereka ini. Kami akan perluas ya sampai ke satuan-satuan bawah untuk membantu begitu, Mbak. Jadi mungkin sekarang karena ini pertama bagi kami, Mbak, sehingga kami masih menata ya, tapi ke depan kami percaya dan kami akan lakukan bahwa kami akan libatkan sampai ke tingkat Koramil untuk membantu untuk mensosialisasikan untuk kampanye penerimaan Bintara Tamtama ini begitu. Oke, luar biasa, sampai di tingkat Koramil yang akan terus menyampaikan informasi ini ya Pak Jenderal. Betul, dan ini juga kami akan sampaikan kepada pimpinan di pusat bahwa mungkin teknis untuk pendaftaran ini harus lebih lebih mudah untuk diakses. Saya tahu mungkin di wilayah-wilayah tertentu di Gorontalo ini mungkin agak kesulitan internet. Betul. Mungkin juga ada yang tidak paham menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Saya paham itu gitu. Nah, sehingga nanti ini menjadi evaluasi dan kami akan sampaikan ke pimpinan secara berjenjang. Semoga nanti pada saat pendaftaran berikutnya ini akan lebih dipermudah begitu. Dengan melibatkan mungkin Babinsa, Koramil, Kodim gitu kan. Sehingga mereka tidak kesulitan. Jadi saat ini, Mbak, ya, untuk di Bintara itu yang sudah mendaftar secara online itu ada 496. Ini data kemarin ya, hari kemarin. Ini update yang terbaru? Ya, enggak, update kemarin, Mbak. Update kemarin. Yang hari ini nanti kita akan hitung pada saat sudah sore hari nanti. Sudah ada 496. Wah. Tetapi yang sudah tervalidasi datanya itu 269. Wah. Gitu. Nanti saya jelaskan antara pendaftaran online dengan validasi. Untuk Tamtama itu sudah 828, yang sudah tervalidasi datanya 478 begitu, Mbak. Jadi untuk pendaftaran online itu begini, Mbak. Mereka itu membuka situs ya untuk pendaftaran. Itu sebenarnya ada di kampanye kami, di banner-banner yang kami pasang. Iya, saya lihat di beberapa tempat sudut kota juga ada ya Pak Jenderal. Jadi di situs kami, kemudian mereka masuk ke sana, nanti mereka akan diminta mengisi biodata. Ya, biodata secara singkat. Kemudian mereka harus mendownload beberapa belangko gitu, Mbak, dalam bentuk PDF. Mereka mendownload, kemudian mereka juga nanti harus print dan mengisi belangko itu. Kalau saya tidak salah ada 13 belangko, Mbak. Tentunya bagi mereka dengan akses internet yang mudah dan mereka juga paham menggunakan aplikasi ini mudah gitu. Tapi bagi mereka yang ada di wilayah yang mungkin aksesnya bagaimana mereka mau mendownload, mau memprinter kalau seandainya tempat printer nggak ada begitu, Mbak. Makanya saya himbau kepada para pemuda-pemudi yang ingin mendaftar, apabila kesulitan di dalam pendaftaran di wilayah itu, datang ke Koramil. Kami siap membantu di sana. Saya sudah tekankan. Tangan terbuka untuk menyambut para calon-calon ini ya, Pak ya. Betul, Mbak. Ya, saya sudah siapkan, saya sudah sampaikan Koramil bantu. Kodim juga begitu, kita akan bantu. Ya, termasuk validasi data. Jadi validasi data itu begini, Mbak. Itu tadi pendaftaran online kan. Nah, sekarang validasi data itu begini. Setelah mereka mengisi 13 belangko itu yang disiapkan untuk mereka isi, itu mereka harus datang ke agen rem. Agen rem yang ada di Korem begitu. Oke. Jadi agen rem itu sebagai nantinya? Agen rem ini dia sebenarnya satuan bawah kami yang memang dia khusus disiapkan untuk rekrutmen, Mbak. Oh. Begitu. Jadi tupoksinya memang di bagian itu ya. Dia bagian daripada Korem yang tugasnya adalah rekrutmen salah satunya begitu. Jadi para pendaftar ini mereka datang ke agen rem,
mereka validasi data. 13 belangko yang diminta itu apakah sudah diisi dan apakah sudah benar. Itu antara lain belangko pernyataan dari orang tua, ya kemudian belangko pernyataan dari pendaftar, siap untuk mengikuti pendidikan, kemudian siap ditempatkan di mana saja, kan ngeri kan gitu kan? Mungkin mereka mikir, wah ditempatkan di mana saja, akhirnya mundur mungkin begitu. Kemudian belangko mungkin keterangan domisili, memperkuat keterangan domisili dari aparat pemerintahan secara berjenjang, RT, RW dan sebagainya. Itu 13 belangko, Mbak, yang harus mereka isi secara manual begitu dan dibawa kepada agen rem untuk divalidasi benar tidak belangko-belangko tersebut. Kalau benar berarti mereka akan diberikan nomor peserta dan mereka nanti siap untuk melaksanakan seleksi pada tanggal dan waktu yang ditentukan kemudian. Ini yang saya lihat kendala ini yang terjadi di wilayah. Sekali lagi saya mohon maaf dengan ini dan ke depan kami akan perbaiki. Dan saya berharap para pemuda-pemudi yang ada yang berniat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat datang, cari Babinsa, cari Koramil, cari Kodim, tolong Pak bantu saya begitu. Pasti kami akan bantu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi ketika datang tadi di agen rem begitu ya, Pak, itu sudah dengan untuk memastikan bahwa berkas-berkas ini sudah terpenuhi begitu ya, betul, Pak Jenderal? Betul. Memang itu harus dilakukan di agen rem. Iya. Agen rem. Tapi dia bisa dimintai bantuan di Kodim sebelum mereka datang karena yang jauh-jauh ini kan mereka harus perjalanan kan. Mereka bisa datang ke Kodim, Pak kami sudah betul atau tidak belangko kami 13 ini. Kodim akan periksa, Koramil akan periksa, oh ini sudah betul, silakan berangkat. Begitu. Jangan sampai mereka sudah ke agen rem, ternyata masih ada yang kurang. Itu yang terjadi, Mbak. Iya. Itu yang terjadi dan itu yang saya rasakan. Gitu. Makanya saya coba improvisasi mengenai masalah pendaftaran ini. Saya sudah sampaikan kepada perwira yang ada di satuan saya untuk membantu mereka. Kita improvisasi bagaimana kita libatkan satuan-satuan bawah ini untuk ikut membantu mereka di dalam pendaftaran itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Artinya ini memang sudah diberikan akses yang sangat mudah sebetulnya ya, berusaha secara bertahap begitu meskipun tidak sepenuhnya secara sempurna begitu betul, diberikan. Mbak. Betul, akan kita sempurnakan di waktu yang akan datang. Betul sekali, apalagi ini baru awal begitu ya Pak Jenderal ya. Baik, Pak Jenderal, karena pastinya juga ada yang nanti akan melihat bagaimana tahapan-tahapan dalam pendaftaran ini. Ada juga yang masih mungkin lagi mempersiapkan dirinya. Apa sih sebetulnya yang menjadi persyaratan untuk menjadi seorang TNI, apalagi Tamtama dan Bintara? Itu perbedaannya, Bapak? Banyak, Mbak, sebenarnya. Tapi sebenarnya persyaratan ini tidak susah. Gitu ya. Sebagai contoh, ya jelas dia harus warga negara Indonesia, kan begitu ya, Mbak ya. Kemudian, ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Jadi, persyaratan domisili, Mbak. Jadi karena di sini wilayah Gorontalo, provinsi Gorontalo, maka mereka harus memiliki kartu identitas wilayah Gorontalo. Apakah mereka itu adalah penduduk asli atau mereka pendatang, minimal. Kalau pendatang itu minimal setahun dia berdomisili secara menetap di Gorontalo. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi KTP-nya memang harus Gorontalo. Berdomisili di Gorontalo. Gorontalo, apakah di Pohuwato ataukah mungkin di Bone Bolango, seperti itu. Ini yang kurang mereka pahami. Kemudian persyaratan lain harus sehat secara jasmani maupun rohani. Nantinya itu akan dilakukan tes ya, Mbak ya, tes kesehatan. Kemudian ya secara fisik itu ya tidak ada tato, tidak ada tindik, ya kan. Kemudian tidak ada hal-hal yang itulah biasa kenakalan-kenakalan remaja begitu ya, Mbak ya. Kemudian untuk untuk kriteria tinggi badan ini untuk Bintara itu minimal 163 cm, Mbak. Nah ini yang kurang dipahami juga. Nah itu yang paling banyak sering ditanyakan oleh masyarakat. Kenapa ya tinggi badannya para TNI itu beda-beda begitu, Pak Jenderal? Maksudnya bagaimana? Karena pastinya mereka berpikir, oh kalau jadi TNI itu harus tinggi begitu. Ada tapi yang agak pendek begitu. Gimana itu Pak Jenderal? Jadi itu kan berdasarkan berdasarkan pertimbangan anatomi tubuhnya masyarakat Indonesia betul. Diambil ya, mungkin kan disebutkan minimal, Mbak. Artinya lebih daripada itu akan lebih baik kan begitu. Tapi jangan salah loh, belum tentu orang yang lebih tinggi dari 163 itu jago loh, Mbak.
Ya kayak saya begini kan jago juga Iya, saya, walaupun gesit saya ya, cuma Pak, ya. saya cuma 166 tapi saya jago juga Pak, kan gitu. Luar biasa. Itu. Jadi untuk Bintara itu minimal 163. Nah, untuk Tamtama ini ada perubahan. Jadi sudah lebih diturunkan lagi tinggi badannya. Yang Jadi dari awalnya? 158. Dari awalnya itu 163 juga, Mbak. Oh. Begitu. Kenapa? Jadi setelah kita di tingkat pusat laksanakan evaluasi, ternyata banyak yang tinggi badannya kurang itu, tapi dia Justru dalam hal yang lain hebat. Ya, dalam hal yang lain dia lebih baik begitu. banyak Kesehatannya kemampuannya bagus, akademiknya bagus. Dia kalah di tinggi badan. Kan sayang sekali, Mbak, kan? Gitu. Jadi ini sudah ada kebijakan dari pimpinan tinggi badan untuk Tamtama jadi 158 cm, untuk Bintara 163. Kenapa? Ya karena Bintara akan memimpin Tamtama ya, jadi harus agak lebih tinggi lah, kira-kira seperti itu, Mbak, ya. Oke, Gitu. jadi itu harus dibedakan di antara Bintara Ya, dan kira-kira Tamtama. seperti itulah. Karena saya juga masih kebingungan apa yang menjadi pembeda antara Tamtama dan Bintara begitu. Nanti kalau kita jelaskan panjang Iya, ceritanya, panjang Mbak. lebar nih ya, Pak, ya. Baik, Bapak, kalau nanti para calon TNI ini mereka mengikuti seleksi, apa saja sebetulnya yang diuji? Ini nggak apa-apa dibocorkan ya, Pak, ya? Yang diuji, ini sebenarnya tidak pernah kita rahasiakan ya. Dan mereka, jadi Mbak tahu ya, Mbak, ya, ada pendaftar baik di Bintara maupun di Tamtama itu yang sudah 2-3 kali mengundang, Mbak. Banyak, Mbak. Banyak begitu ya, banyak. Pak Jadi Jenderal? mereka gagal pada saat tes tahun yang lalu atau mungkin beberapa saat yang lalu, mereka ulangi lagi sekarang. Jadi mereka sudah tahu apa yang akan dites begitu kan. Iya. Nah, mungkin yang nanti bagi yang baru-baru ini saya jelaskan bahwa tes pertama itu nanti tes administrasi, Mbak. Itu yang saya bilang tadi, itu segala belangko-belangko, kemudian ada ketentuan dasar sebagai contoh dia warga negara Indonesia, kemudian dia berdomisili atau penduduk Gorontalo, ditambah lagi tinggi badan dan lain sebagainya. Itu tes administrasi. Kalau dia lulus tes itu, dia akan melanjutkan ke tes kesehatan, Mbak. Nah, di tes kesehatan ini ada beberapa bagian. Yang pertama dia tes mata, kan gitu, Mbak, ya. Kemudian jadi ternyata, mohon maaf, Mbak, banyak juga yang buta warna loh, Mbak. Dia tes mata, apakah matanya itu baik, dalam arti sesuai yang diharapkan, begitu ya. Kemudian THT, telinga, hidung, tenggorokan, ya. Banyak juga yang pendengarannya kurang, banyak juga, Mbak. Kemudian nanti dia tes internis dalam, Mbak, khususnya. Nah, tes internis, termasuk juga dia tes telinga, THT, mata, internis. Saya kira itu, Mbak, ya, tesnya untuk kesehatan itu. Nah, nanti hasil daripada tes ini akan diakumulasi apakah mereka itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, Mbak. Memenuhi syarat dan tidaknya, bagaimana itu, Bapak? Itu nanti, Mbak, dari tim medis kami sudah punya aturan lengkap untuk menentukan apakah seseorang itu memenuhi atau tidak memenuhi gitu loh, Mbak. Tapi prinsipnya beginilah, Mbak. Kalau kita sehat, tidak ada kendala dalam diri kita dan kita memenuhi semua semua ketentuan di dalam bagian-bagian yang harus diperiksa, sebenarnya tidak ada masalah. Pasti kita lulus. Cuma permasalahannya kadang-kadang kita tidak menyadari tingkat kesehatan kita ini seperti apa, kan begitu. Jadi begitu datang diperiksa di sana, oh mohon maaf ya, mungkin kamu ternyata ada amandel. Nah, kan seperti itu kira-kira, Mbak, kan. Dia tidak menyadari kalau dia punya amandel kan pada saat dia mendaftar itu. Tapi begitu diperiksa ternyata ada amandel, kan begitu, Mbak. Dan itu menjadi salah satu dia bisa gagal begitu ya, Pak Jenderal? Ya. Tentunya kita akan mencari yang memang mereka siap untuk mengikuti pendidikan, Mbak. Jangan nanti di pendidikan kita harus merawat dia, kan begitu, Mbak. Nah, kemudian ya itu saya bilang kan dia begitu dites matanya ternyata dia tidak bisa membedakan warna. Ini kan berbahaya, Mbak. Jadi kalau kita di hutan kelihatannya hijau aja semuanya, kan? Kan bahaya itu. Jadi sulit untuk membedakan mana musuh atau enggak ya? Mana musuh, mana. Jadi itu. Nah, ini hal-hal yang bisa menggagalkan mereka. Nah, selesai mereka diseleksi dalam hal kesehatan, mereka dinyatakan lulus, kemudian mereka akan diseleksi secara kesehatan fisiknya begitu, Mbak. Namanya kita bilang itu tes kesegaran jasmani, Mbak. Jadi beda antara kesehatan dan fisiknya ya, Pak Jenderal? Beda, Mbak. Jadi kesegaran jasmaninya itu nanti diukur dengan lari, push up, sit up,
pull up, kemudian apa namanya shuttle run, sama renang, Mbak. Sama renang. Mbak percaya banyak orang nggak bisa berenang? Saya pernah lihat sih, Pak. Saya pernah lihat tesnya, Pak. Iya. Tapi untuk Bintara Tamtama, yang kita harapkan memang dia bisa mencapai 50, Mbak, 50 meter. Kalau orang bisa berenang 50 meter dan dia sampai, berarti dia bisa renang 100 meter sebenarnya. Ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Saya pernah melihat seleksi juga dari TNI yang pas di renang itu, apakah juga misalnya mereka menguasai gaya renang itu juga menjadi poin plusnya, Pak? Kita harus, maksudnya gaya renang bagaimana, Mbak? Bebas, tidak. Iya, Harus betul. gaya dada, Mbak. Oh, Harus gaya oke, dada. oke. Kenapa gaya dada, Mbak? Nah, ini kaitannya nanti dalam kehidupan keprajuritannya, khususnya dalam pelaksanaan Iya. tugasnya, Mbak, gitu loh. Kalau kita misalnya sedang bertugas operasi, Mbak, di Papua sana, terus kita berenangnya gaya kupu-kupu, Mbak. Apa nggak langsung orang dengar kita berenang gitu? Jadi kalau gaya dada itu kan pelan, Tidak terdengar ya oleh tidak musuh, terdengar, artinya gitu. kerahasiaan kesenyapan dia Iya. bisa terjaga. Jadi dia harus menguasai gaya dada, kira-kira begitu, Mbak. Ada juga orang yang dia bisa berenang, Ya. tapi ya model yang cipak-cipuk begitu kan, sampai juga dia, ya. Nah, itu akan kita perhitungkan, karena kalau masalah gaya ini kan bisa dilatih sebenarnya, Betul. Mbak, ya. Tapi pada prinsipnya dia bisa berenang begitu loh, Mbak. Iya. Kemudian nanti dalam tes renang ini seandainya ada toleransi, Mbak, ya, kalau misalnya dia sekitar 45 meter mungkin tidak sampai, ya kita masih bisa anggap dia lulus, Oh, Mbak. jadi nggak apa-apa itu ya, Pak Jenderal? Kalau Sebenarnya apa-apa, dia, Mbak. Dia kehabisan napas gimana? Sebenarnya Pak apa-apa, Jenderal? tetapi itu kan bisa kita latih, Mbak. Ini kan Oh, hanya oke. terkait dengan masalah teknis cara dia berenang yang mungkin tidak benar, atau teknis pernapasan, itu akan dilatih nanti pada saat pendidikan gitu loh. Jadi ada toleransi lah, Mbak, kira-kira. Mungkin dia 47 meter nggak nyampe, Iya. ya kan? Udah, kalau memang yang lainnya bagus ya bisa kita. Jadi jaraknya itu memang sudah ditentukan atau bagaimana, Sudah, Pak Jenderal? itu sudah sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan seleksi. Memang kita mengambil jarak 50 meter, Mbak. Dan saya bersyukur di Gorontalo ini ada kolam renang 50 meter ya. Iya, ada. Saya senang sekali. Ada loh, Mbak, wilayah itu yang nggak punya. Ada, Mbak. Ya. Jadi Gorontalo termasuk salah Termasuk satu. bersyukur saya ada kolam renang 50 meter. Ini kan panjang standar ya, Mbak, ya. Iya. Jadi harus 50 meter. Baik, gitu. baik, Pak Jenderal. Baik, itu adalah salah satu tahapan-tahapannya. Iya. Kemudian di apa saja nanti yang akan diseleksi ketika Iya. para calon TNI ini. Bapak, kita melihat ada yang orang sudah berusaha begitu keras, begitu. Semua kerja keras sudah diupayakan, dukungan dari orang tua, dia sudah belajar. Bahkan ada yang juga sudah menyiapkan dirinya Sudah dari bimbel tahun-tahun. namanya, Sudah bimbel. bimbel, Pak. Saya juga pernah ada teman saya juga kasih bimbingan belajar kepada Iya, calon-calon iya. TNI. Apa sih yang menjadi salah satu alasan kenapa calon prajurit itu gagal begitu? Ya itu, Mbak, yang tadi saya sebutkan. Jadi persyaratan-persyaratan baik administrasi maupun juga kesehatan fisiknya itu mereka tidak bisa mencapai ke situ. Harusnya itu menjadi perhatian. Dari Harusnya mereka dulu, mempersiapkan diri sejak dini, Mbak, ya. Artinya ada tahapan seleksi yang harus mereka lalui, ya kan. Nah, disitulah mereka sebelumnya sudah melakukan tahapan persiapan untuk mengikuti tahapan seleksi itu, begitu, Ya. Mbak. Nah, kami sebenarnya, Mbak, baik di tingkat Kodim, di tingkat Korem, kami sebenarnya sangat sangat atensi bagi pemuda-pemudi yang memang ingin menjadi prajurit, Mbak. Dengan cara kami melaksanakan bimbingan kepada mereka. Sebagai contoh seperti di Kodim 1304 Gorontalo ini, Mbak, ya. Itu setiap sore beberapa pemuda datang ke sini, Mbak, dilatih bersama-sama oleh Kodim. Oh, jadi Di Korem juga begitu, Mbak. Di Korem kami di Pulau Bala, ya. Ada berapa belas tuh mereka datang ikut pelatihan daripada kami, begitu, meskipun Mbak. itu tidak dikenali begitu ya, Pak Iya, Jenderal? ya. Jadi mereka datang. Ini juga himbauan saya kepada para pemuda-pemudi, gitu ya. Mumpung masih ada waktu, silakan datang ke Kodim, ke Korem. Pak, saya mau ikut minta petunjuk bagaimana saya latihan, gitu. Kira-kira seperti itulah, Mbak. Tapi hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan, Mbak. Kalau untuk kesehatan itu kembali kepada perorangan. Ya. Kami nggak bisa menyembuhkan menyembuhkan sakit orang, kan begitu, Mbak. Tapi kalau untuk latihan fisik dalam rangka menghadapi tes fisik nanti, ya, kami akan bantu mereka, Mbak. Ya, tapi itu tidak menjadi patokan bahwa dengan ikut latihan di Kodim, di Korem, terus akan lulus, tidak juga. Kembali kepada kemampuan perorangan. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini memang harus persiapkan diri. Betul, selama harus mungkin. persiapkan diri, Mbak. Berarti Pak Jenderal, apa yang menjadi tips agar mereka bisa
lolos seleksi menjadi prajurit? Kalau tadi, oh sudah berarti kita hindari hal-hal yang tadi. Kalau dari Pak Jenderal ada tidak sih tips yang lainnya begitu? Ya, Memang ini harus juga mereka sebagai kuasai ya? iya, ini juga sebagai himbauan kepada kepada pemuda-pemudi wilayah Gorontalo. Jadi bukan hanya sebagai prajurit ya, tapi sebagai sebagai masyarakat, warga negara ya, memang kita harus menjaga hidup kita sehat. Di sini yang terkadang orang lupa atau terlena begitu Mbak ya, bahwa kesehatan itu sangat penting bagi dirinya gitu loh. Untuk mencapai kesehatan di masa yang akan datang, dia harus belajar sehat dulu di masa sekarang ini kan begitu ya Mbak. Jadi bukan berarti baru mau ada seleksi kemudian mereka baru berupaya untuk sehat, tidak demikian. Ya, apalagi untuk menjadi seorang prajurit, memang dia sudah harus punya kesehatan di sejak usia dini gitu Mbak kan. Betul. Nah, jadi sebagai contoh ya tidak mabuk-mabukan, tidak menggunakan narkoba ya kan. Kemudian hidup sebagaimana akidah, kan seperti itu Mbak. Kalau mereka sudah melaksanakan itu ya saya percaya dari sisi kesehatan pasti akan terjaga lah kira-kira seperti itu. Dari karena nanti dalam pelatihan juga mereka akan dilatih untuk ditingkatkan kemampuan fisiknya, itu sudah pasti. Jadi orang yang mungkin dia hanya mampu lari sekitar 2000 meter, nanti pada selesai pada saat pendidikan itu pasti akan meningkat Mbak. Karena dia setiap siang tuh harus disuruh lari terus mereka itu kan begitu. Oke, betul Pak Jenderal. Seperti itu. Pak Jenderal, terakhir saya mau tanya, ini penasaran sekali saya Pak. Ini biasanya dikatakan bahwa ada lobby to lobby begitu, pakai calo, harus dibayar baru bisa lolos. Bagaimana Bapak untuk menanggapi hal tersebut? Silakan Pak. Jadi begini Mbak, saya tegaskan bahwa dalam penerimaan Tamtama, Bintara, Perwira maupun Koat TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya sekalipun Mbak. Jadi rumor sedikit itu tidak benar begitu? Rumor itu sebenarnya begini Mbak ya. Hal ini saya juga tidak bisa mengatakan tidak ada itu begitu Mbak. Tetapi secara institusi itu tidak pernah dipungut biaya Mbak. Hanya yang terjadi adalah karena keinginan kuat daripada si peserta ini untuk untuk lulus, sehingga dia coba untuk mencari relasi. Gimana caranya saya supaya lulus? Mungkin dia punya punya saudara, mungkin dia punya punya tetangga yang tentara. Dia bertanya bagaimana caranya mau lulus kan begitu kan? Sehingga akhirnya dikembangkan. Disitulah mungkin terjadi hal-hal semacam itu gitu Mbak. Tetapi perlu diingat, diwaspadai bahwa hal semacam ini apabila dilakukan pasti akan ketahuan Mbak. Pasti akan ketahuan. Lambat laun itu akan diketahui oleh baik oleh panitia penerimaan maupun pada saat pendidikan gitu Mbak. Karena sudah banyak contoh. Sudah banyak contoh begitu. Begitu dia dinyatakan nggak lulus baru dia ngadu, Pak saya sudah begitu. Jadi kembali saya mengingatkan bahwa jangan jangan tergiur dengan iming-iming akan lulus, dengan iming-iming akan ditempatkan di tempat yang sesuai keinginan. Jangan tergiur. Begitu, Pak Jenderal, jangan dengan cara-cara instan, tidak. Dalam rekrutmen prajurit di semua level, TNI Angkatan Darat tidak pernah memungut bayaran sedikit pun. Ya, tidak ada. Ya, semuanya dilakukan secara gratis. Mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan dia mengikuti pendidikan. Ya, kalau ada oknum-oknum yang coba untuk mendekati, menjanjikan dan lain sebagainya, percayalah, itu spekulasi sebenarnya. Itu untung-untungan sebenarnya. Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya, tetapi yang jelas, ya pasti akan ketahuan nantinya. Baik, Pak Kira-kira Jenderal. seperti itu. Itu menjadi salah satu kunci paling penting yang harus diketahui oleh calon prajurit. TNI ya. Dan ini paling terakhir, Bapak, apa yang menjadi pesan untuk generasi muda khususnya di Provinsi Gorontalo? Silakan, Pak. Baik, saya berpesan kepada generasi muda khususnya pemuda-pemudi wilayah Gorontalo. Ya, saya berharap ya kalian semua dapat menjalani kehidupan yang baik, menjadi pemuda-pemudi yang baik, yang berguna bagi keluarga, bagi daerah, bagi bangsa dan negara. Apabila Anda semua memiliki keinginan untuk bergabung dengan saya dan seluruh prajurit Angkatan Darat
mengabdi bersama-sama di lingkungan TNI Angkatan Darat, inilah kesempatannya bagi para pemuda-pemudi untuk dapat bergabung, kira-kira seperti itu. Dan untuk mengabdi. Dan untuk mengabdi, ya kita punya kewajiban untuk melakukan bela negara. Betul. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Jenderal. Baik, terima kasih Mbak Elma. Ya, terima kasih untuk segala insight-nya yang luar biasa pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Sehat selalu juga Mbak Elma ya. Tidak sungkan-sungkan lagi Bapak untuk diundang lagi kembali di podcast kita. Insya Allah ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak. Semoga sehat selalu dan juga pemirsa terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast Inside Government. Bye.